Selamat siang semuanya. Selamat datang di Ebrok TV, channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang kriteria cara memilih atau membeli mobil second yang sekiranya di kemudian hari itu tidak banyak servis. Kalau yang namanya mobil second wajarlah, pasti yang namanya servis ada, cuman jangan sampai sering servis atau banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk servis di kemudian harinya. Nah, kebetulan saya terinspirasi untuk membuat channel YouTube ini dikarenakan pertama banyak sekali teman-teman saya atau saudara atau apa itu sering menyuruh saya untuk mencarikan mobil second atau bahkan suruh menemani memilih mobil second tersebut. Kebetulan saya kan bukan pedagang, tapi dulunya 2014 saya pernah jadi pedagang mobil. Jadi dari situlah ilmu itu saya dapat. Ya, mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat juga bagi pemirsa sekalian. Karena yang saya khawatirkan itu seperti tadi, jangan sampai kita membeli mobil second tapi di kemudian harinya banyak servis atau ya intinya mengecewakan lah, atau terlalu mahal. Kalau untuk masalah harga fluktuatif ya saya juga nggak tahu. Untuk menentukan harga saya nggak bisa menentukan harga, cuman yang penting kita lihat aja di marketplace lah, pasaran mobil ini berapa, kan nanti bisa ketahuan. Ini sebagai contoh awal saya akan membahas mobil saya, Suzuki Swift tahun 2006 tipe GL. Saya beli setahun yang lalu dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada servis yang berat, hanya paling sekedar ganti lampu lah, atau hanya radiator, membersihkan radiator dan ganti oli saja. Yang pertama sekali untuk membeli mobil second itu kebiasaan orang-orang ada di kendaraan ini seperti ini. Bodinya kenapa? Karena biar tahu ini dempulannya masih tipis, masih seperti bawaannya atau sudah tebal, sudah banyak dempulan. Nah, di sini kita semua satu bodi, kita kencangin semua. Semua keliling satu bodi, 1, 2, 3. Selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan ininya, ada di ini masih asli bawaan pabrik, tidak dicat ulang dan tidak ada bekas las-lasan, artinya mobil ini belum pernah nabrak. Ini juga masih bawaan pabrik. Kalau dia pernah dicat atau pernah nabrak, ini pasti ada las-lasan dan nggak bakalan serapi ini. Tuh. Nah, tadi yang saya bilang masalah rem, saya kecolongan adalah ini. Ini ABS-nya rusak, tapi sama teman saya dilangsung. Walaupun ini agak riskan, tapi ya untuk hitung biaya seperti ini saja sudah cukup. Oke. Ya, setelah kita lihat kap mesin yang rapi, atau belum pernah nabrak, selanjutnya kita dengarkan suara mesin dari suara mesin mobil ini. Suaranya masih halus. Kita tolong disuruh dan pastikan tidak ada oli yang bocor atau ada kebocoran. Kering, semua kering, dan belum ada yang ropok, semua masih rapi. Ini berarti mobil belum pernah nabrak ataupun korosi. Stop. Selanjutnya kita lihat bagian belakang seperti tadi. Kita
Perhatikan listrik. Ada tolong listrik. Seperti ini. Ini masih rapi semua. Masih rapi, masih bawaan pabrik. Kalau dia udah nabrak di bagian sini, itu pasti ada bekas ras-rasan. Ya, kalau cetan ulang nggak masalah, yang penting jangan bekas ras-rasan atau dempulan, itu berarti bekas nabrak. Nah, ini masih dasarnya masih bagus, rapi. Terus ini juga masih rapi, semua masih bawaan pabrik. Selanjutnya di sini ada cacat di mobil saya, ini ada cacat, tolong dijaga di sud. Tuh, ini dia nggak rapi, jadi menandakan bahwasanya mobil ini mungkin pernah ininya pecah atau ininya, atau dari cek aja dia beda warna ini beda. Kelemahan mobil saya ini hanya dicek, ceknya itu nggak sama antara bumper ini juga pernah dicek ulang warnanya, terus antara warna ini dengan ini coba nggak ada di sud, ini dengan ini dia beda. Jadi mobil ini yang ininya pernah mungkin nyerempet atau apa, ini pernah dicet. Ini juga coba di zoom nggak ada, itu kelihatan jamur, banyak jamur. Ini dengan ini juga beda. Stop. Oke, selanjutnya kita nyalakan mesinnya, kita ngetes kondisi mesinnya. Nah, ini semua nyala, masih nyala. Nah, setelah mesin hidup, dipastikan lampu-lampu ini tidak ada yang nyala. Kita ulang seperti ini. Ini menunjukkan matic, ABS, ini immobilizer, ini ABS, ini check engine, ini oli, ini aki. Apabila salah satu dari ini setelah mesin nyala masih hidup, berarti ada kerusakan di bagian-bagian itu. Oke, kita nyalakan mesinnya. Nah, kita perhatikan juga RPM di saat AC belum nyala itu 1000. Pas kita nyalakan tetap 1000. Berarti menandakan mobil ini kondisinya normal. Ini waktu, suhu, dan ini kilometer konsumsi bahan bakar. Sayangnya mobil saya ini tape-nya bukan original. Terus yang membedakan tipe GL dengan tipe ST adalah ini. Tipe GL ada ininya untuk menghidupkan ini. Nah, cuman kebetulan ini udah rusak, mesti saya perbaiki lagi. Itu yang membedakan tipe GL dengan tipe ST. Adapun interior kita lihat satu persatu, masih rapi, semua masih rapi. Semua masih rapi. Harus kita perhatikan, bab kecil apapun harus kita perhatikan. Ini semua masih rapi. Oke, kita perhatikan dari dashboard masih utuh semua, tidak ada yang retak, tidak ada yang lecet. Itu harus kita perhatikan, kecuali ini ya, karena ini bukan original tipnya. Nah, selanjutnya backlighting masih bagus semua. Oke, lalu jok originalnya seperti ini dan tidak ada yang sobek. Harus diperhatikan seperti ini nih. Ada juga yang udah diganti. Nah, terus seperti ini, pokoknya bab seperti ini, kayak ini nggak kotor. Kalau bisa jangan kotor. Tuh, semua masih rapi. Harus rapi. Yang perlu diperhatikan backlighting juga. Selanjutnya fungsi dari setiap ininya. Untuk power window-nya kita lihat. Power window masih jalan. Power window sini masih jalan. Begitupun dari sininya, dari tombol
power window ininya kita coba. Oke, masih jalan. Power window ini coba gak ada di itu. Naikin lagi. Oke, power window yang sini. Oke, nyarikin lagi. Nah, semua masih jalan. Terus lock, tombol lock untuk power window-nya coba gak ada. Power window nyala nggak jalan kan? Ya, nggak berfungsi. Oke, udah. Berarti ini masih tombol masih bagus. Nah, ini untuk kunci pintu. Tombol ini untuk mengunci semua pintu masih jalan. Tuh, itu juga hal seperti ini harus diperhatikan karena untuk memperbaiki ini ada lumayan dananya. Nah, sekarang berhubung mobil ini Matic, ada coba ini Matic, jadi harus bener-bener hati-hati dalam memilih mobil Matic. Jangan sampai ada suara jeduk, atau pas perpindahan gigi ada kerasa jeduk atau slow respon. Itu harus bener-bener cepat. Kita coba masuk ke R, mundur, tuh dia mundur. Nah, maju, dia respon cepat dan tidak ada suara ledak-leduk. Oke, baru kita coba jalan. Nah, stop di sini karena Matic itu sangatlah mahal ya, harga servisnya ataupun spare partnya. Jadi benar-benar harus memilih